Bukan peristiwa yang kita alami yang sebetulnya membuat kita terluka atau berbahagia, melainkan makna yang kita lekatkan pada peristiwa itu. Dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa saja memaknainya dengan cara yang berbeda dan membuat mereka meresponnya dengan cara yang berbeda juga. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Algus Kanalendra di akhir minggu kali ini di Life Restoration serial video yang seperti biasa setia membersamai Anda menutup akhir minggu dengan inspirasi terkini seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Seperti biasa, Life Restoration serial video menjadi sebuah media untuk saya membagikan berbagai kisah inspiratif yang saya temukan di berbagai sesi coaching, konseling, dan terapi yang saya fasilitasi pada para klien saya di ruang praktek coaching dan hipnoterapi saya di Bandung. Seperti yang akan kita angkat di episode kali ini, di mana muatan inspiratif yang akan kita kupas kali ini cukup sederhana, yaitu bagaimana sebuah peristiwa bisa kemudian mempengaruhi kehidupan seseorang. Entah itu mempengaruhi secara positif, entah itu mempengaruhi secara negatif. Sederhananya begini, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa membawa dampak yang berbeda dari peristiwa yang sama itu. Sebut saja dua orang yang mengalami musibah atau bencana. Yang satu bisa membawa dampak traumatis, menjadi pribadi yang serba takut nantinya untuk menjalani berbagai situasi, sementara yang satu lagi bisa menjadi pribadi yang lebih terkuatkan, menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih siap dan siaga dalam menjalani kehidupannya. Dari mana semua ini bermula? Itulah yang akan kita kupas di Life Restoration serial video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita memasuki inti bahasan kita, saya juga ingin mengajak Anda untuk like dulu video ini, sehingga Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah nanti di daftar video yang Anda sukai, termasuk juga membantu YouTube untuk merekomendasikan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang memerlukan inspirasi yang sama. Tidak lupa subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, sehingga nantinya ketika saya mengunggah berbagai konten terbaru di YouTube channel ini, Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Sebagai informasi tambahan juga bagi Anda yang mungkin belum mengetahuinya, di tahun 2022 ini saya secara rutin mengagendakan live streaming di setiap hari Senin malam di YouTube channel ini. Bagi Anda yang senggang dan merasa tertarik untuk berinteraksi langsung bersama saya, silakan nantikan kehadiran live streaming saya setiap Senin malam pukul 8 di acara yang berjudul The Night Show Streaming and Podcast. Karena jenis interaksinya tentu berbeda. Interaksi yang kita lakukan di unggahan video rutin seperti ini baru bisa dilakukan ketika saya senggang untuk membalas komentar Anda. Tapi di live streaming itu saya berkesempatan untuk langsung merespon apapun pertanyaan atau pendapat Anda yang Anda lakukan di kolom chat. Jadi lebih interaktif dan lebih hangat tentunya. Jadi sampai jumpa di Senin malam pukul 8 di segmen The Night Show Streaming and Podcast. Kalau bukan sebuah kebetulan Anda melewatkan tayangan live streaming tersebut, bisa saja karena Anda ada agenda lain, atau mungkin saja Anda masuk di tengah-tengah sehingga tidak sempat menontonnya dari awal, atau mungkin saja Anda ingin menonton ulang rekaman dari live streaming itu. Tenang saja, rekaman dokumentasi dari setiap live streaming saya di YouTube channel ini juga tersedia untuk Anda temukan di playlist The Night Show Streaming and Podcast. Kurang lebih seperti itu informasi pengantarnya, mari kita lanjutkan ke isi bahasan kita di episode kali ini. Kembali ke jawaban atas pertanyaan pembuka yang sempat tadi saya ajukan di awal pembuka episode kali ini, yaitu bagaimana mungkin dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa membawa dampak yang berbeda dari peristiwa yang sama itu. Tidak lain dan tidak bukan jawabannya terletak pada makna, atau bagaimana cara mereka memaknai peristiwa itu. Dengan kata lain, sebetulnya bukan peristiwa apapun yang mempengaruhi hidup kita, melainkan makna yang kita lekatkan pada peristiwa itu, atau bagaimana cara kita memaknai peristiwa itu. Mari kita gunakan contoh yang sederhana. Sebut saja ada dua orang anak di sekolah yang mengalami peristiwa yang sama, yaitu keduanya sama-sama dimarahi di depan kelas oleh gurunya di depan teman-temannya. Setelah melalui peristiwa yang sama itu, ternyata keduanya membawa dampak yang berbeda. Anak yang pertama merasa trauma, sehingga ia menjadi pribadi yang takut untuk berbicara di depan kelas menampilkan dirinya. Sementara si anak yang kedua justru jadi terpacu, termotivasi ingin belajar dengan lebih keras dan tekun agar ia bisa membuktikan dirinya di depan kelas.
Masih banyak lagi jenis seragam lainnya, peristiwa yang sama namun di versi yang berbeda. Sebut saja dua orang yang sama-sama mengalami peristiwa pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang satu merasa ini adalah akhir dari hidupnya, ia putus asa dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu juga. Sementara yang satu lagi merasa ini adalah awal yang baru untuk hidupnya. Ia memutuskan untuk melakukan hal yang baru dan memperbaharui hidupnya untuk bisa membawa dirinya ke level kehidupan yang lebih baru. Atau di contoh lainnya lagi, karena selalu ada saja orang-orang yang mengalami peristiwa yang sama-sama mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, atau istilahnya peristiwa yang pahit. Tapi kemudian peristiwa itu mempengaruhi mereka secara berbeda. Ada orang-orang yang membawa dampak pembelajaran dari kepahitan itu, sehingga mereka memutuskan untuk memperbaiki dirinya untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang terbawa dampak kepahitan itu berlarut-larut dan mereka malah menjadi pribadi yang lebih down, lebih putus asa dan kehilangan harapan. Intinya adalah peristiwa yang sama bisa memberikan dampak yang berbeda pada setiap orang. Kenapa? Karena cara kita memaknai peristiwa itu juga berbeda. Studi tentang makna ini memiliki porsi tersendiri di dalam pembelajaran coaching, utamanya di dalam pendekatan coaching yang berbasis keilmuan Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Di dalam NLP coaching, kita mengeksplorasi berbagai level pemikiran dan level kesadaran dalam diri seseorang untuk bisa mengidentifikasi berbagai makna yang mereka lekatkan atas berbagai peristiwa yang mereka alami dalam hidupnya. Dari sanalah kita mulai bisa menangkap berbagai keterhubungan bagaimana peristiwa yang pernah seseorang alami di masa lalunya mempengaruhi dirinya di masa kini dan kemudian mempengaruhi responnya untuk bisa menata masa depan. Jika makna yang seseorang lekatkan pada berbagai peristiwa yang dialaminya adalah makna yang positif, maka besar kemungkinan positif juga dampak dari berbagai peristiwa itu pada dirinya. Dan besar kemungkinan positif juga respon yang tercipta dari makna positif yang ia lekatkan itu. Sehingga harapannya dengan makna positif dan respon positif ini, ia lebih bisa menata masa kini dan masa depan yang lebih positif juga. Dalam sebuah proses coaching, saya memfasilitasi sebuah proses pertumbuhan dalam diri para klien saya untuk bisa bergerak dari titik di mana mereka berada saat ini menuju titik hasil akhir ideal yang mereka harapkan. Untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang ideal ini, tentu mereka perlu strategi yang ideal. Mereka juga perlu perilaku yang ideal. Nah, disinilah kita mengajak seseorang untuk mengenali berbagai strategi dan perilaku yang dimilikinya di masa kini, yang tercipta dari berbagai pengalaman masa lalunya. Dalam proses mengidentifikasi efektivitas dari sebuah strategi atau perilaku inilah, kita juga mengajak orang ini untuk menyadari berbagai makna yang ia lekatkan pada berbagai peristiwa di masa lalunya, yang kemudian membentuk sistem keyakinan dirinya di masa kini, yang nantinya akan mempengaruhi efektivitas dari strategi dan perilakunya. Jika seseorang sudah terbiasa untuk memaknai berbagai peristiwa yang ia alami dalam hidupnya secara positif, efektif, dan produktif, maka lebih mudah juga untuk nantinya memandu orang ini menata berbagai perubahan dalam hidupnya karena berbagai proses pemaknaan itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Tapi lain lagi ceritanya kalau seseorang sudah terlanjur terbiasa memaknai berbagai hal dalam hidupnya secara negatif, termasuk juga memandang berbagai peristiwa dalam hidupnya secara negatif. Hal ini akan mempengaruhi kapasitasnya dalam mendesain respon terbaiknya untuk bisa mencapai masa depan yang ia harapkan. Menjadikannya berat dan negatif juga sesuai dengan cara pandang dan makna yang ia biasa lekatkan pada berbagai hal yang ia lihat dan alami dalam hidupnya. Dalam nantinya memaknai atau menyikapi berbagai peristiwa yang seseorang alami di luar dirinya, sebetulnya dalam keilmuan NLP kita mengidentifikasi kerangka berpikir atau frame yang ia gunakan dalam respon dunia di luar dirinya. Bagi seorang coach, hal ini sebetulnya sangat memudahkan kita untuk nantinya mengidentifikasi jenis frame apa yang sebetulnya menghambat kehidupan seseorang dan frame apa yang bisa membantu seseorang untuk menciptakan pertumbuhan yang signifikan. Tapi di video kali ini kita tidak sedang membahas keilmuan NLP. Nah, kalau Anda adalah salah satu dari mereka yang baru pertama kali atau belum terlalu familiar dengan keilmuan NLP ini, maka saya sangat menyarankan Anda untuk mengeksplorasi lebih dalam keilmuan NLP atau NLP ini kalau kita kenal dalam bahasa Indonesia. Sebagai sebuah keilmuan teknologi pikiran modern, NLP telah berkontribusi penting di balik berbagai proses pertumbuhan dan pencapaian para tokoh besar yang bergerak di bidang coaching, konseling, terapi ini. Saya termasuk salah satu dari orang yang memetik manfaat yang begitu besar dari NLP ini, di mana keilmuan ini telah berkontribusi di balik pertumbuhan pribadi dan karir saya di bidang ini. Maka sekali lagi saya menyarankan Anda untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang keilmuan ini. Siapa tahu Anda termasuk salah satu di antara mereka yang sedang mencari pembelajaran praktis tentang cara mengolah pikiran dan perasaan dalam diri untuk bisa menghasilkan respon dan strategi yang berkualitas. Di mana NLP bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk itu. Saya sendiri belum pernah secara spesifik membahas tentang NLP ini di YouTube channel saya. Tapi saya juga ingin tahu kalau ternyata banyak di antara Anda yang memerlukan tema bahasan tentang NLP ini, silakan tuliskan pendapat atau permintaan Anda di kolom komentar.
Kalau ternyata cukup banyak permintaan yang meminta saya mengulas tentang NLP ini, maka sangat mungkin nanti akan saya siapkan video atau playlist khusus yang membahas tentang NLP ini di YouTube channel ini. Makna, makna, dan makna. Yes, makna adalah satu hal yang sangat menentukan bagaimana sebuah peristiwa mempengaruhi kehidupan seseorang. Seperti dalam contoh tadi, dua orang yang mengalami sebuah peristiwa yang sama sebut saja kegagalan, tapi kemudian mereka memaknainya dari cara yang berbeda, maka akan muncul respon yang berbeda atau pengaruh yang berbeda dari peristiwa ini atas diri mereka. Sebut saja yang satu memaknai peristiwa ini dengan kerangka berpikir penyesalan, maka sangat mungkin peristiwa ini akan membebaninya dengan begitu banyak penyesalan yang membuatnya nanti ragu untuk bisa membuat banyak keputusan di masa depannya. Sementara yang satu lagi memaknai peristiwa itu dengan kerangka berpikir pembelajaran. Bukankah di sini saja bisa kita identifikasi bahwa dampak dari peristiwa itu akan berbeda baginya? Sangat mungkin ia bisa memetik hikmah dari peristiwa itu dan belajar untuk bisa lebih berhati-hati di dalam membuat berbagai keputusan di masa depannya. Cara seseorang memaknai sebuah peristiwa akan mempengaruhi cara pandangnya dalam menilai kehidupan. Maka ketika seseorang sudah terbiasa memaknai berbagai hal dalam kehidupannya secara positif, efektif, dan produktif, maka demikian juga cara pandangnya dalam melihat kehidupan. Saya seringkali mengumpamakan pada para klien saya, cara kita memaknai sebuah peristiwa tidak ubahnya seperti sebuah kaca yang kita kenakan untuk memandang dunia di luar diri kita. Jika kaca ini bening dan bersih, maka bening dan bersih juga cara kita dalam memandang, menyikapi, dan menilai dunia. Tapi jika kaca ini kotor, keruh, dan kusam, maka seperti itu juga cara kita dalam memandang, menilai, menyikapi, dan merespon dunia di luar diri kita. Ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa memaknai berbagai peristiwa di luar diri kita secara positif, efektif, dan produktif. Secara psikologis, hal ini membantu kita untuk bisa memiliki sikap mental yang lebih sehat dalam menjalani kehidupan, karena kita tahu berbagai peristiwa yang kita alami bisa kita maknai secara positif, bisa kita maknai dari sudut pandang hikmah pembelajaran yang menjadikan kita lebih mawas diri dalam menjalani kehidupan dengan mental yang lebih sehat. Bagaimana bisa menjalani kehidupan dengan tenang, dengan mental yang sehat, kalau berbagai makna yang kita lekatkan pada berbagai peristiwa yang kita alami adalah hanya makna-makna yang negatif dan destruktif saja? Bukankah kehidupan bisa jadi terasa begitu menakutkan, menyedihkan, dan begitu tidak menyenangkan karena kesalahan dalam peletakan makna ini? Kalau sudah begitu, bagaimana bisa memiliki sikap mental atau psikologis yang sehat? Begitu juga dari sudut pandang spiritual. Bagaimana kita bisa memiliki pertumbuhan spiritual yang bagus jika cara kita dalam memandang, memaknai, menyikapi berbagai hal di luar diri kita selalu sudut pandang atau cara memaknai yang negatif? Disinilah saya seringkali mengatakan, dari sudut pandang spiritual, sebanyak apapun anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan luput kalau kita hanya memandangnya dari cara memaknai yang penuh kedengkian. Maka demikianlah, untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih berkualitas dengan strategi dan perilaku yang berkualitas, mulailah kita membiasakan diri kita untuk memaknai berbagai hal dalam hidup kita secara positif, efektif, dan produktif. Begitu juga untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh syukur, mulailah kita memaknai bahwa segala sesuatu yang kita alami di sekitar kita, pastilah itu yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Pandang semua itu dengan penuh rasa syukur, rasa hikmah, dan pembelajaran, maka kita akan bisa menikmati kehidupan yang lebih penuh hikmah dan syukur. Dan demikianlah bahasan singkat dari Life Restoration serial video episode kali ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari episode kali ini, like video ini sehingga nantinya Anda bisa menemukannya dengan lebih mudah di daftar video yang Anda sukai, juga membantu YouTube untuk menyebarkan video ini pada lebih banyak orang di luar sana yang menurut Anda layak mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Dan ingat, subscribe juga YouTube channel ini, Algus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe. Kita akan berjumpa di berbagai konten inspiratif lainnya di YouTube channel ini, termasuk juga di live streaming, The Night Show, streaming and podcast yang berlangsung setiap Senin malam pukul 8 di YouTube channel ini. Sampai jumpa di konten inspiratif lainnya, salam sehat, berkah berlimpah, damai, dan berbahagia selalu.